Selamat pagi, kembali kita mengucapkan syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, sehingga pada hari ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan, bahkan kesempatan untuk dapat melakukan proses pembelajaran hari ini. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang konversi energi. Hari ini kita akan membahas tentang sumber-sumber energi terbarukan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kamu mampu mengetahui pengertian dari sumber energi terbarukan beserta contohnya. Nah, pengertian sumber energi terbarukan. Energi terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari alam yang mampu dibuat kembali secara bebas, serta mampu diperbarui terus-menerus dan tak terbatas. Energi terbarukan mampu diciptakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga mampu menjadi sumber energi alternatif. Ada beberapa jenis energi terbarukan. Yang pertama, energi surya. Energi surya berasal dari pancaran sinar matahari. Matahari sendiri adalah komponen utama penggerak di kehidupan di bumi ini. Bukan sekedar menerangi bumi, semua siklus kehidupan di bumi memerlukan matahari seperti adanya angin, fotosintesis, maupun radiasi yang dipancarkan ke bumi. Energi surya juga merupakan salah satu energi terbarukan dengan sumber yang sangat besar dan melimpah. Energi surya dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, salah satu teknologi yang bisa mengubah pancaran sinar matahari menjadi listrik adalah panel surya fotovoltaik. Panel surya ini menyerap sinar matahari dan elektron di dalamnya mengubahnya menjadi energi listrik. Kedua, ada energi air. Energi air merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang melimpah di dunia. Sungai-sungai yang ada bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Proses konversi dari energi kinetik aliran air menjadi energi listrik tersusun dalam sistem pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Dalam sistem PLTA, air yang mengalir dimanfaatkan untuk memutar turbin atau kincir. Kincir yang berputar menggerakkan generator sehingga bisa menghasilkan listrik. Teknologi dalam PLTA bisa digunakan untuk skala kecil atau skala besar, tergantung potensi ketersediaan energi air. Ketiga, ada energi angin. Angin adalah udara yang bergerak diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Energi angin sangat melimpah di muka bumi dan menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang potensial. Zaman dahulu, energi angin sudah dimanfaatkan untuk pengairan. Angin memutar kincir yang kemudian menggerakkan pompa untuk menyedot air lantas disalurkan ke titik yang dibutuhkan. Energi angin bisa diubah menjadi energi listrik melalui sistem pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Dalam PLTB, energi angin memutar turbin atau kincir angin, yang mana kincir angin atau turbin ini memutar generator hingga akhirnya menghasilkan listrik. Nah, yang keempat ada energi panas bumi. Panas bumi merupakan energi panas yang tersimpan dan berasal dari dalam bumi. Energi panas bumi biasanya terletak di kawasan-kawasan yang dilewati cincin api Pasifik. Sebagai contoh, Kanada, Italia, Jepang, Amerika Serikat, Filipina, Selandia Baru, dan Indonesia. Pemanfaatan energi panas telah digunakan sejak zaman dulu untuk penghangat ruangan atau memasak. Pemanfaatan energi panas bumi sebagai penghasil energi listrik terdapat dalam sistem pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Prinsip kerja PLTP hampir sama dengan prinsip kerja pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, di mana ada uap panas yang digunakan untuk memutar turbin lalu menggerakkan generator. Yang kelima ada bioenergi atau bisa dibilang biomasa. Bioenergi ini adalah sumber energi terbarukan yang berasal dari material organik yang mempunyai simpanan energi dari matahari dalam bentuk energi kimia. Di zaman lampau,
Bioenergi sudah sangat familiar. Bioenergi yang digunakan sejak masa lampau yang mungkin juga masih digunakan sebagian hingga kini adalah kayu bakar. Kini sumber bioenergi semakin beragam. Ada hasil panen, rumput, kotoran hewan, sampah rumah tangga, hingga limbah pertanian. Yang keenam, energi pasang surut air laut. Energi pasang surut air laut adalah bentuk dari energi pasang surut air laut yang diubah menjadi energi listrik atau bentuk energi lain yang berguna untuk kehidupan manusia. Sesuai namanya, energi ini memanfaatkan energi pasang surut air laut yang kemudian diubah menjadi bentuk energi lain. Energi pasang surut air laut rupanya telah dimanfaatkan di Eropa dan pantai timur Amerika Utara. Dalam sistem tersebut, energi pasang surut air laut dikonversikan menjadi energi mekanik dan digunakan untuk menggiling gandum. Baru pada abad ke-19, energi pasang surut air laut mulai digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Nah, yang terakhir ada energi ombak laut. Energi ombak laut adalah energi terbarukan yang bersumber dari ombak laut yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Energi listrik dihasilkan dengan memanfaatkan gerakan naik turun dari ombak laut. Untuk membangkitkan energi listrik, platform yang biasa digunakan untuk mengubah energi ombak menjadi energi listrik adalah turbin atau pelampung yang naik dan turun. Turbin atau pelampung yang naik turun ini digerakkan langsung oleh ombak laut, lantas memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, ini ada beberapa jenis. Nah, sekarang dari sumber energi terbarukan ini ada manfaat yang bisa kita ambil. Yang pertama itu adalah tersedia secara melimpah. Kemudian lestari, jadi dia tidak akan habis. Ramah lingkungan, rendah atau tidak ada limbah dan polusi. Nah, kemudian ada sumber energi bisa dimanfaatkan secara cuma-cuma dengan investasi teknologi yang sesuai. Kemudian tidak memerlukan perawatan yang banyak dibandingkan dengan sumber-sumber energi konvensional dan mengurangi biaya operasi. Nah, selanjutnya membantu mendorong perekonomian dan menciptakan peluang kerja. Nah, selanjutnya itu mandiri. Nah, energi ini tidak perlu mengimpor bahan bakar fosil dari negara ketiga. Dan yang terakhir itu lebih murah dibandingkan energi konvensional dalam jangka panjang, bebas dari fluktuasi harga pasar terbuka bahan bakar fosil. Selain manfaat energi terbarukan, ada kekurangan dari energi terbarukan ini. Yang pertama itu adalah biaya awal besar atau investasi yang membutuhkan dana yang cukup banyak. Yang kedua, sebagian besar sumber energi terbarukan terkendala oleh faktor cuaca. Ketiga, energi tambahan yang dihasilkan energi terbarukan harus disimpan dalam sistem penyimpanan seperti baterai supaya tidak terbuang sia-sia. Keempat, masing-masing sumber energi terbarukan memiliki kelemahan teknis dan sosialnya sendiri. Dan yang terakhir, beberapa teknologi pemanfaatan energi terbarukan masih bersifat eksperimental seperti energi gelombang laut, energi pasang surut air laut, dan energi panas. Nah, sampai disinilah materi kita hari ini. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik untuk materi hari ini yaitu energi terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari alam yang mampu dibuat kembali secara bebas, serta mampu diperbarui terus-menerus dan tak terbatas. Nah, apabila dari kalian ada yang mau bertanya tentang materi hari ini, kalian bisa bertanya melalui Discord di pembahasan diskusi. Terima kasih dan selamat pagi.